Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi there, welcome to English class. Semenjak maraknya virus corona akhir-akhir ini, maka proses pembelajaran pun mengalami perubahan. Pembelajaran yang tadinya dilaksanakan di sekolah, saat ini dilaksanakan di rumah dengan menggunakan metode e-learning. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ialah melalui kegiatan pembelajaran berbasis teks dengan menggunakan teknik watching video, peserta didik diharapkan dapat: yang pertama, membedakan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk surat pribadi. Yang kedua, menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks khusus dalam bentuk surat pribadi. Yang ketiga, menyusun teks khusus dalam bentuk surat pribadi secara lisan maupun tulisan. Sebelum memulai pelajaran bahasa Inggris hari ini, ada dua hal yang harus kalian ketahui. Yang pertama, kalian harus mencatat segala informasi yang kalian peroleh dari video ini ke dalam catatan kalian. Yang kedua, kalian harus menjawab pertanyaan yang terdapat pada video ini. Ada dua pertanyaan terkait dengan tayangan video, jadi kalian tidak boleh skip videonya ya. Dan yuk kita lanjut pembelajarannya. Pernahkah kamu menulis sebuah surat pribadi atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan personal letter? Personal letters dalam bahasa Inggris didefinisikan sebagai berikut. Personal letter is a type of letter which usually concerned with personal matters and it's sent from one individual to another. Jadi singkatnya, personal letters ini adalah surat yang dikirimkan yang menyangkut permasalahan pribadi dari kita kepada orang lain. Nah, sedangkan tujuan untuk personal letter ini ialah the purpose about the personal letter is to convey personal opinion or interest. Tujuannya adalah untuk mengungkapkan ketertarikan ataupun pendapat secara pribadi. Baiklah, sekarang kita memasuki sesi pertanyaan atau question time. Question number 1. What do you mean by personal letter? Silahkan tulis jawabanmu terkait pertanyaan ini. Kalau kita berbicara tentang personal letters, tentu kita akan berbicara bagian-bagian dari surat. Ada 5 bagian dari surat. Yang pertama ialah heading. What is that heading? Silahkan perhatikan contoh surat berikut ini. This letter is sent by Maria to her friend Alia. Who can tell me which one is heading of this letter? Bagian mana yang dari surat ini yang merupakan headingnya? Yeah, that's right. The heading of this letter is "Start from the Electra Street until 27 July 2000." Sehingga apabila kita simpulkan, maka heading ini berisi tempat dan tanggal penulisan surat yang biasanya terletak di bagian kanan atas atau bagian kiri atas surat. Yang dalam bahasa Inggrisnya dapat didefinisikan, heading is the date that you write in your letter. It goes at the top right of left corner of your paper. Example, Bangkinang, March 15, 2020. Oke, kita lanjutkan ke bagian berikutnya, yaitu greeting. What is that greeting? Kembali perhatikan surat yang dikirim oleh Maria kepada Alia. Oke, siapa yang tahu yang mana greeting dari surat ini? Ya, benar. Greeting dari surat ini terdapat pada bagian Dear Alia. Greeting kalau diartikan ialah merupakan sapaan, sehingga ia harus ditulis setelah heading dan sebelum isi dari surat. Atau dengan kata lain, the greeting of your letter should line up on the left side of your paper, line after the heading. It always start by dear and ended by comma. Example, Dear Dita. Oke. Let's go to the next part of the letter. It is about body. What is that body? The body of the letter consists of all the information that you want to write about. You can make a statement, a question, or anything that you want to share to your friends. Di surat pribadi itu berisi tentang segala hal yang ingin kamu bagi kepada temanmu. Bisa berupa pertanyaan, pernyataan, ataupun segala hal lainnya. Oke, perhatikan contoh dari surat pribadi sebelumnya.
Maka the body of letters dari surat ini dimulai dari kata it has been a long time sampai I've bought a lot of stuff for you. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian surat berikutnya. That is about the closing of letter. What is that closing? Nah, perhatikan kembali the previous letters that is sent by Maria to Alia. Well, now who can tell me which one is the closing of these letters? Oke, sekarang siapa yang bisa menunjukkan kepada saya yang mana bagian closing ataupun penutup dari surat ini? Yeah, that's right. The closing of these letters is yours sincerely. Bagian penutup dari surat ini ialah kata yours sincerely yang terletak di atas tulisan Maria. Jadi, the closing goes after your body of letter. It's always start by capital letter and end by a comma. For example, your friends. Atau seperti yang di surat tadi, your sincerely. Oke, apakah kalian paham sampai di sini? Kalau paham, mari kita lanjutkan ke bagian berikutnya, yaitu bagian yang terakhir. Bagian yang terakhir ialah bagian signatures atau tanda tangan. Signature atau tanda tangan ini biasanya langsung ditulis setelah closing dan berada tepat di atas nama kalian. Tapi signature ini boleh ada, boleh tidak ya. Untuk lebih memahami mengenai the part of letters atau bagian-bagian dari surat, silahkan perhatikan contoh berikut ini. Oke. Nah, apakah ada yang ingin kalian tanyakan? Kalau ada, tulis di kolom komen ya. Sekarang kita masuki the next section, that is about the question time. Question number 2. Well, before we go to the questions, I want you to read this letter carefully. Oke, sebelum kita masuk ke pertanyaannya, saya ingin kalian membaca surat ini dengan seksama. Oke, now listen the questions. Based on the text given, please tell me the parts of the previous letter. Start from heading, greeting, body, closing, and signature. Jadi tolong tentukan bagian-bagian suratnya ya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan letakkan pertanyaanmu di kolom komen. Oke, sekian dulu untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.